Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan saat ini Bali Now sudah kehadiran tamu yang sangat spesial, yaitu dari tokoh spiritual muda dan juga penyembuh spiritual, yaitu Jero Bayu. Langsung kita sapa. Swastiastu. Jero Bayu. Iya, Punapi gatra. langsung karo benci. Nah, Jero Bayu ini adalah seorang tokoh spiritual, kemudian spiritual muda ya, kemudian seorang penyembuh spiritual. Nah, sebetulnya sejak kapan sih Jero Bayu ini mulai menekuni dunia spiritual? Baik, kalau bahasanya menekuni dunia spiritual, karena memang ayahanda saya adalah seorang penyembuh spiritual, seorang pengusada. Memang dari kecil sudah dididik untuk menjalani proses-proses yang namanya spiritual. Misalnya rajin sembahyang, mau puasa, melukat dan lain sebagainya. Tapi memang dari sejak kecil sudah mendapat pewisik atau arahan-arahan secara bahasanya tidak nyata, melalui dari mimpi dan lain sebagainya. Seperti tadi saya katakan, memang dididik untuk rajin sembahyang. Ketika saya tidak menjalani sembahyang itu 2 hari sampai 3 hari, biasanya dia mimpi buruk. Dicarilah oleh batu besar, air besar, seperti itu bahasanya, sampai besoknya tiang sampai demam dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai peringatan bahwa tiang tidak boleh melupakan itu. Gitu. Dan sering juga mimpi dicari oleh ide nak lingsir berbusana putih-putih. Sempat juga dibawakan busana putih-putih dengan bahasanya ngiring margiang, seperti itu. Dan itu Ya. saat usia berapa? Kalau itu waktu tiang usia masih SMP, sekolah SMP menengah pertama. SMP. Ya, Sudah waktu mulai SMP. mimpi-mimpi. Sudah mulai mimpi seperti itu, terus mengalami hal-hal yang bahasanya seperti di sekolah, misalnya ada yang kesurupan. Kalau dulu kan biasa ya, karena di tempat sekolah itu kan biasanya pekarangannya mungkin dulu bekas rumah sakit atau kuburan dan lain sebagainya. Ada yang sampai kesurupan, udah ditangani tapi tidak sadar-sadar, ketika tiang sentuh dia diam. Nah, dari sana udah merasakan ada yang sifatnya positif. Gitu. Dan saat itu mulai benar-benar ingin banget menekuni dunia spiritual. Nah, apa sih yang membuat Jero Bayu ini akhirnya benar-benar mau menekuni dunia spiritual? Apakah karena sang ayah, nah ini putra dari Jero Balian Robinson. Jadi siapa sih yang nggak tahu di Bali, semua pada tahu ya. Nah, apa sih yang membuat Jero Bayu ini benar-benar akhirnya mau menekuni dunia spiritual? Baik, jadi awalnya memang seperti tadi yang katakan, dari SMP sudah diberikan pewisik untuk menjalani itu, tapi yang minta tempo. Dalam artian nanti ketika saya sudah berkeluarga, saya sudah memiliki keturunan, yang akan siap menjalaninya dengan tulus ikhlas, bahasanya begitu. Tapi ketika itu Tiang minta tempo, akhirnya tidak terjadi apa-apa. Maksudnya Tiang masih di passion, Tiang di dunia olahraga, Tiang masih bekerja di dunia olahraga, di tempat fitness tepatnya itu. Jadi ya berjalanlah seperti air. Itu maksudnya kalau bicara mengenai kesiapan, mau tidak mau ya harus siap gitu. Karena nanti ada resikonya ketika kita tidak menjalani itu. Karena memang secara garis keturunan ada kepemangkuan, ada balian dan ada dalang. Gitu. Jadi Apakah saat itu sempat menolak gitu? kalau menolak bahasanya enggak pernah. Enggak. Ya, karena saya sudah tahu dulu ayahanda juga sempat menolak, enggak mau, dia akhirnya bekerja dan lain sebagainya. Beliau kan listrik, engineering dan lain sebagainya. Jatuh dari lantai 2, kecelakaan. Itu bahasanya. Akhirnya beliau menyerah dan oke, memargiang lah tetaman itu gitu. Berarti akhirnya dan itu diteruskan oleh putranya, Jero Bayu. Nah, pasti ada proses yang mungkin tidak mudah ya untuk menekuni dunia spiritual. Itu kan tidak mudah, kemudian apalagi menjadi penyembuh. Itu tidak mudah, pasti ada prosesnya. Ada proses dan resiko di baliknya. Nah. Ya, bahkan nyawa adalah taruhannya. Karena pada dasarnya orang yang disakiti itu kan tujuannya biar sakit, biar mati. Ketika kita terlibat di sana, otomatis kita juga mempertaruhkan nyawa di sana. Jadi pada dasarnya pasien atau orang itu tidak berpikir ke sana, gitu, menyembuhkan dan lain sebagainya itu adalah resiko juga, gitu. Tapi mau nambah itu harus dijalani. Yang penting dharma kita tegakkan, gitu. Karena ada juga ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar, gitu. Kalau itu dilanggar, wah bahaya.
berarti betul-betul memang harus dilakoni ya. Memang harus dilakukan. Iya, ada nggak sebuah apa isyarat mungkin sesuatu hal yang menunjukkan bahwa Jero Bayu ini memang ada apa ya, kalau kita sebagai orang awam mungkin nggak bisa melihat gitu, mungkin bertemu siapa bahwa diberitahu bahwa ya memang harus dilakukan begitu. Ya, pada dasarnya memang mereka yang punya kemampuan khusus seperti misalnya melik atau indigo, biasanya melihat tiang, dia sering mengatakan, wah ada sosok di balik kamu berwarna putih katanya, memiliki ekor dan lain sebagainya. Pada dasarnya tiang sudah tahu, karena memang dari kecil saya terobsesi dengan Putran Betara Bayu, Sang Hyang Hanoman, Dewa Hanoman gitu. Kalau pada dasarnya dulu anak-anak kecil itu kan suka yang namanya Batman, Superman dan lain sebagainya, tapi saya itu unik karena dalam mimpi saya sering didatangi oleh beliau. Itu. Oh, berarti dalam mimpi sering didatangi Hanoman. Ya, Dewa Hanoman. Kadang waktu tiang mimpi buruk, misalnya dicari air besar, ditimpa batu besar, diselamatkanlah oleh beliau. Itu, dan pernah suatu saat yang mimpi diberikan gada berwarna emas. Itu, dan pada hari itu juga ada semeton dari Tegalalang itu memberikan tiang tongkat seselat. Itu katanya terobsesi ingin memberikan tongkat seselat berupa sosok Dewa Hanoman. Oh, saat itu sebelum menjadi penyembuh. Sudah. Oh, sudah menjadi penyembuh. Ya, sudah melewati proses, tapi itu baru-baru. Oh, Ya. kemudian ada orang yang indigo yang mungkin bisa melihat ya. Mungkin setelah itu bisa melihat ada sosok mungkin di belakang Jero Bayu. Sebenarnya memang sudah dari kecil sudah bisa merasakan, tiba-tiba bahasanya ada anak kecil di belakang lari-lari dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya ketika tiang dekati dia menjauh, nggak berani bahasanya gitu. Oh, Iya. gitu. Berarti memang sudah dari kecil memang mungkin dikasih pertanda mungkin ya. Sudah. Iya. Aduh, baik pemirsa. Kita jeda saat. Nanti kita akan masih bahas tentang apa sih kegiatan sekarang, apakah fokus di penyembuhan ya atau masih di olahraga. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik, terima kasih pemirsa Bali Now, masih menyaksikan Bali Now. Saya bersama Jero Bayu, seorang spiritual muda dan penyembuh spiritual. Nah, Jero Bayu ini kan backgroundnya dari apa ya? Ya, instruktur fitness ya. Bisa cerita kepada pemirsa Bali Now kok bisa tiba-tiba lebih apa ya, memilih ke penyembuh spiritual, ataukah masih sekarang sebagai apa, instruktur? Masih. Oh, masih. Ya, memang passion saya di dunia olahraga. Saya juga biasa aktif mengikuti kejuaraan, binaragawan, body contest dan lain sebagainya. Dan memang pekerjaan saya sebagai seorang pelatih kebugaran dan sebagai club manager di salah satu the gym di Bali. Jadi memang passion saya di olahraga. Iya, gitu iya, loh. memang basic. Jadi ya untuk membagi waktu itu memang gampang-gampang susah ya, karena olahraga adalah passion, jadi bahasanya hobi yang dibayar kan begitu ya. Jadi saya menjalaninya sangat enjoy. Iya. Dari pagi sampai jam 2 siang itu saya habiskan waktu untuk bekerja ya. Terus pulang dari itu saya praktek proses pengobatan, itu hanya 2 jam offline-nya dan 3 jam untuk online. Itu. Jadi pembagiannya seperti itu. Jadi ketika libur kerja full untuk keluarga. Iya. Berarti balance ya antara spiritual, kegiatan bekerja Harus, tetap karena ya. sehat yang baik itu adalah lahir dan batin. Iya, jangan sampai lahirnya kita bugar, tapi batinnya, spiritualnya kita low. Iya, betul. Berarti Karena energi positif. spiritual, spirit, semangat, dan ritual. Iya. Oke, jadi dua-duanya dilakoni dengan seimbang Iya, ya. harus Jadi balance. secara jiwa raga. Jiwa dan raga harus seimbang. Oke, nah Jero Bayu ini kan seorang spiritual muda, penyembuh spiritual yang masih sangat muda kan, dan sekarang banyak pasiennya kan. Ada nggak pro kontra apa yang Jero Bayu lakukan sekarang ini? Baik, kalau mengenai pro kontra itu pasti ada. Baik buruk, hitam putih, atas bawah, sudah biasa. Tapi kritik yang membangun saya ambil, kritik yang menjatuhkan tidak saya ambil. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya biasa seperti itu. Karena dari ayah anda juga mengalami hal seperti itu gitu. Jadi bagi saya udah biasa. Gitu. Nah, Jero Bayu ini mulai kapan sih melakukan penyembuhan secara spiritual dengan
secara virtual ya, virtual. online ya. Bisa cerita deh kepada pemirsa Bali Now ini Baik. sejak kapan? Jadi kurang lebih sudah 3 tahun. Ya, tapi memang sebelumnya sudah dilakoni oleh ayahanda. Dan pada dasarnya konsepnya adalah begini. Ketika orang mampu menyakiti, santet dan lain sebagainya jarak jauh, kenapa tidak bisa menyembuhkan secara jarak jauh? Itu adalah konsep. Ketika orang bisa nyakiti orang pakai proses jarak jauh, kenapa kita tidak bisa menyembuhkan dengan proses jarak jauh? Pada dasarnya kalau orang nyantet, ilmu hitam dan lain sebagainya kan dia pakai media foto, di mantra dan lain sebagainya. Akhirnya misalnya di kepala, biar sakit kepala didusuk lah menggunakan paku dan lain sebagainya. Kan begitu prosesnya. Tapi kalau proses penyembuhan sekarang lebih modern, ada video call. Kita bisa berinteraksi, melakukan sugesti, ya sampai terjadi reaksi-reaksi yang signifikan di sana. Itu pada dasarnya. Oh, berarti memang. Terus berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi Ya, apa sebelum setelah pandemi ya? Yang lebih ramai maksudnya diperhitungkan tuh setelah pandemi, karena Iya. bahasanya dia tidak bisa datang ke Bali. Gitu. Jadi saya bilang tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Iya, iya. Silahkan lakukan virtual. Kalau bahasanya mendesak, apalagi emergency. Kadang ada juga saya lebih banyak mengambil proses pengobatan online untuk pasien yang di luar Bali bahkan luar negeri. Iya. Tapi kalau di Bali yang sifatnya emergency, misalnya dia sekarat di rumah sakit sudah berhari-hari tidak sadar, tidak ada perubahan dan lain sebagainya, dan ada kejanggalan-kejanggalan, baru yang bantu lewat video call. Kabarnya sampai TKW juga ada ya, para TKW, TKW. TKI ya. Iya. Kadang kan pada ya biasalah sudah bisa berangkat ke pesiar, iri dan lain sebagainya, dihajar lah. Biar dia tidak fokus kerjanya, biar sakit-sakitan, biar pulang dan lain sebagainya begitu. Banyak sih kasus-kasus yang ditangani. Biasanya dengan media apa biasanya kalau Kalau dari jarak jauh? ya bahasanya karena prosesnya jarak jauh, Bantennya disiapkan di sini, tiang yang mempersiapkan, di sana mempersiapkan sarana-sarana kecilnya. Misalnya dupa. Jika tidak ada dupa, bisa menggunakan rokok. Artinya ada simbolis api di sana. Terus air kelapa biasanya bungka. Tapi kalau tidak ada kelapa, biasanya di luar negeri ada beberapa negara yang susah, itu menggunakan bahasanya yang kemasan. Yang penting dia ada kandungan air kelapanya di dalamnya. Gitu. Terus ada bunga, siapkan juga bunga. Kalau tidak ada bunga, bisa pakai daun. Itu. Berarti Ada minyak juga nanti untuk tambelnya. Gitu. Nanti pada saat video call itu terjadilah proses transfer energi. Karena pada dasarnya ketika orang yang sakit non medis ada unsur negatif dalam dirinya. Yang lakukan proses transfer energi positif, negatif bertemu dengan positif, terjadilah gejolak. Makanya pada saat video call itu dia muntah, kepanasan, teriak-teriak, dan saya pastikan harus ada penjaga di sana. Gitu. nggak boleh seorang diri ya? Boleh, tapi bahasanya nanti hantamannya 50%, tidak 100%. Gitu. Kalau seandainya hanya telepon saja, bisa nggak? Biasanya tiang menghindari sekali konsultasi lewat media suara atau telepon. Karena biasanya terjadi sugesti di sana, sudah sering terjadi, makanya biasanya lewat chat aja. Kalau dia bicara, unsur negatifnya terlalu kuat, dia menangis, biasanya bergemetar, tiba-tiba muntah dan lain sebagainya. Jadi terjadi sugesti di sana. Oh gitu. Itu, Jadi ya. jadi lebih baik video call. Lebih baik video call, jadi saya bisa tahu gitu loh kondisinya seperti apa. Jadi lebih terlihat fisiknya ya. Terlihat fisiknya dan daripada kondisi. suara. Iya, belum lagi nanti sinyal buruk, ya kan? Iya, itu. Nah, apa sih sebetulnya yang membedakan penyakit itu non medis atau penyakit medis? Baik, ini sangat penting sekali ya untuk edukasi. Bahasanya saya selalu menerima pasien, pasti saya sarankan atau saya tanyakan dulu sudah ke medis atau belum. Karena bahasanya penyakit yang non medis itu keluhan sakitnya sudah ditangani oleh medis berulang kali tapi tidak sembuh, disertai mimpi buruk. Itu. Iya, diantaranya misalnya mimpi buruk ya konotasinya ya. Mimpi bayi, misalnya bayi yang berdarah, berlumuran, cacat dan lain sebagainya. Mimpi ular, digigit ular, dililit ular, atau hewan bertaring lainnya, buaya, anjing dan lain sebagainya. Terus mimpi dicari oleh almarhum. Nah, kalau itu bahasanya ke leluhur. Berarti ada yang kurang dan lain sebagainya. Itu misalnya mimpi dicari sama kakek nenek yang sudah meninggal, sering bahasanya. Dan konotasinya juga buruk. Tuh, dan masih ada lagi mimpi-mimpi yang lebih spesifik lagi. Seandainya ada yang itu terlihat seperti penyakit medis gitu,
Tapi sebetulnya bukan penyakit medis, ada nggak yang seperti itu? Ada, karena pada dasarnya unsur non medis, unsur negatif itu ketika dia bersemayam di suatu tempat, misalnya di kaki, dia bisa jadi stroke. Kalau dia diam di perut sudah lama bisa jadi asam lambung, GERD dan lain sebagainya. Dia diam di kepala jadi migrain, vertigo. Tapi bahasanya sudah berobat, konsumsi obat, bahkan terapi tidak sembuh. Nah itu bahasa. Karena ada juga pasien yang stroke menurut medis. Sudah terapi, obat saraf, akupuntur 8 kali tidak sembuh-sembuh. Ketika dia sentuh teriak-teriak, kan udah pasti non medis. Jadi terlihat Iya, ketika dia sentuh, dah kakinya bergerak. Itu bahasanya. Berarti kan sudah bisa disimpulkan 100% non medis. Iya, iya. Tapi secara medis juga bisa dilihat gitu bahwa itu Bisa. secara medis dilihat seperti seandainya stroke. Iya. Tapi sebenarnya itu non medis Iya, gitu tapi ya. pada dasarnya ketika unsur negatifnya terlalu kuat, dia tidak terbaca di medis. Oleh alat medis tidak baca. Itu yang benar-benar kuat ya, Ya. magicnya. Ya, tergantung sudah berapa lama dia mengganggu. Kalau durasinya 2 bulan, 3 bulan, 1 kali pengobatan sudah sembuh. Tapi kalau sudah bertahun-tahun ada proses pembersihan, pengelukatan, dan penyengkar nanti. Nah kalau dari jarak jauh seandainya seperti TKI, TKW, apakah harus mengikuti seperti itu ritualnya? Dari jarak jauh kan nggak bisa. Kalau dari jarak jauh bisa, misalnya pekarangan yang terganggu pada saat video call itu nanti ada sarana tambahan yang harus disiapkan nanti untuk pekarangannya, terus untuk pengelukatannya, misalnya dia menyiapkan air laut dan lain sebagainya, kan begitu bahasanya. Oh Ya. gitu, tetap bisa dilaksanakan, Bisa. dilakukan ya, Ya. ritualnya. Ya. Oh. Dan tujuannya memang itu maksudnya mengantisipasi jarak, waktu, dan sifatnya emergensi. Oke, kita nanti jeda dulu sesaat Baik. ke Juru Bayu karena kita masih penasaran nih seperti apa sih, apakah ada mungkin gangguan-gangguan ini kan berhubungan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Betul. Pasti mungkin tidak ada gangguan ya. Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya. Baik pemirsa, kita akan jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih bersama Jero Bayu, seorang penyembuh spiritual. Nah, menjadi seorang pelayan masyarakat yang berhubungan dengan penyembuhan spiritual tentu rawan gangguan. Nah, rawan gangguan. Ya. Nah, gangguan itu seperti apa sih? Pasti ada gangguan. Betul, gangguan, serangan pasti ada. Sebelum saya menjadi seorang penyembuh spiritual secara langsung seperti sekarang, dulu waktu saya masih kecil, ketika orang itu tidak bisa menyakiti ayahanda saya, pasti dia mencari anaknya, tiang. Sering terjadi serangan-serangan, baik itu nyata, lewat makanan, atau sesawangan jarak jauh terjadi. Lewat mimpi biasanya terjadi. Itu. Tapi bagaimanapun juga kita punya prinsip dan keyakinan. Ya itu yang kita pegang. Karena setiap proses pengobatan, saya selalu ngacap, Sugro pakulun dewata dewati nama sange, Cen pemargi, cen kerahyuan, sana langgang, sana sejati. Bahasanya di sana supaya mendapat perlindungan dari segala penjuru, dan ketika ada serangan dari manapun itu, senjata itu akan menyerang secara otomatis. Tapi itu adalah sugesti. Itu ya. Dan harus yakin. Yakin dan pada dasarnya berjalan pada kebenaran. Gitu. Jadi pada dasarnya harus benar. Proses menyembuhkan ya menyembuhkan, tidak ada untuk menyakiti. Karena ada pasien biasanya dia sudah sembuh, ada rasa dendam, ingin membalikkan, yang berikan pemahaman. Anda mengalami sakit, pada dasarnya Anda pernah menyakiti di masa lalu. Itu Tuhan tidak mungkin memberikan atau berkehendak Anda sakit kalau tidak Anda pernah menyakiti. Jadi ada proses kesadaran di sana, akhirnya dia sadar dan mau berserah, begitu bahasanya. Memaafkan. Jadi pada tingkat kesadaran itu, keyakinan ada, pasti terjadi proses kesembuhan atas kehendak beliau. Iya. Jadi dari si penyembuh yakin, sugesti bahwa itu yakin bisa menyembuhkan, sedangkan yang disembuhkan pasien yakin akan sembuh. Betul. Pasti akan sembuh. Pasti akan sembuh. Iya. Dan prosesnya akan lebih cepat. Oh, dan Gitu. ada pengalaman seperti itu ya, ada yang dendam, Ada, kemudian ada. ingin Ya. menyakiti kembali si orang yang Ada. sempat melontarkan seperti itu. Sempat. Jadi pada saat di luar pun, pada saat di tempat kerja pun saya tahu dia punya energi. Jadi pada dasarnya ketika orang memiliki energi pengiwe ke kiri, itu otomatis biasanya ketika dia bertemu, karena bahasanya negatif ketemu positif, cetak terjadi dia. Nah di sana terjadilah hentakan, karena setiap hari saya selalu melakukan puja, Sugro pakulun dewata dewati nama sanga, agar diberikan perlindungan dari segala arah, gitu. Oke, nah penyakit non medis yang berat pernah nggak
ditangani sama Juru Bayu? Kalau bahasanya penyakit yang berat itu tidak ada. Tapi pada dasarnya yang sulit itu ketika satu pasien diserang oleh banyak balian, diserang oleh banyak unsur, gitu. Jadi kadang kejadian seperti itu. Iya terjadi. Karena dia melakukan hentakan 100%, tubuhnya yang tidak kuat. Iya, karena kan kita menggunakan raganya untuk proses mediasi pengobatan. Jadi balian A masuk, balian B masuk, dan semuanya masuk menyerang tiang menggunakan raga dia. Bahasanya dia lemah nanti pingsan gitu bahasa. Makanya nanti ada tahap proses 30%, 30%, 20%, 10% begitu bahasanya. Kalau dihajar 100% di hari itu, drop dia kondisi pasien, bahkan sampai muntah darah. Dan itu pernah terjadi, yang stop. Itu. Tiang masih kuat-kuat aja gitu. Pasiennya takutnya yang Pasiennya tidak kuat. ya apalagi kondisinya dia kan sakit lemah. Iya, iya. Itu. Berarti kalau menghadapi yang seperti itu, bagaimana nih menghadapinya, bagaimana penangkalnya? Itu kan sangat mengerikan juga. Nah, seperti tadi yang katakan, sugesti dan keyakinan, prinsip kita pegang. Selagi dharma itu kita teguh, pegang, menyembuhkan, menolong, ya pasti selalu diberkati. Berapapun dia, apapun ilmunya. Karena pada dasarnya menyakiti kan dia menggunakan unsur buta. Sedangkan tiang lunas panugrahan dewa. Iya, berarti tetap pada keyakinan, prinsip harus dan dipegang. sugesti. Prinsip dan sugesti harus dipegang. Iya. Teguh. Dan teguh, tetap pada kebenaran. Tetap pada kebenaran. Iya, betul. Iya. Nah, ini kan Juru Bayu ini sepertinya nggak ada libur-liburnya deh. Olahraga ya, pokoknya sport tetap ya. Harus. Harus itu wajib. Kemudian menerima pasien tetap juga. Ini satu hari itu pasien sampai berapa kira-kira? Karena pada dasarnya saya hanya praktek offline 2 jam. Jadi kurang lebih 15 sampai 20. Satu hari? Satu hari ya. Itu sudah termasuk pasien online yang 3 jam. Iya. Ya, karena kebanyakan dia ngambil online. Itu karena bahasanya lebih simpel. Iya. Ya, jadi enak juga atur waktunya. Oh, yang dari sana jam sekian gitu. Saya atur waktunya. Ada nggak yang lewat WA gitu, mau konsultasi bisa nggak? Sejauh ini memang lewat WA karena saya mengantisipasi sekali konsultasi lewat telepon. Takutnya kalau memang dia betul 100% non medis, terjadi reaksi biasanya. Hanya mendengar suara biasanya terjadi reaksi. Makanya lewat chat aja konsultasi keluhannya apa. Ketika sudah mengarah 80% ke non medis, baru yang sarankan untuk melakukan proses itu jika dia ingin. Itu. Iya. Nah, ini pasti Juru Bayu ini ada pantangannya apa sih? Jadi kepo saya jadinya. Oh. Atau makanan mungkin, pantangan apa yang Iya. tidak boleh disentuh, makanan atau pantangan lain Iya, sebagai pada seorang dasarnya kalau pantangan-pantangan itu secara umum ya, kalau untuk tokoh spiritual atau penekun spiritual ya seperti tidak mengkonsumsi kaki empat, pada dasarnya daging sapi, Iya. terus tidak mabuk-mabukan, terus tidak minum tidak mabuk-mabukan, Iya. minum alkohol dan tidak judi dan ngeluwe. Bahasanya ngeluwe lebih dari satu. Iya. Gitu, Tetap ya. itu harus dipegang teguh ya. Tetap harus. Iya, karena memiliki prinsip. Ya, karena Prinsip itu yang kebenaran. memberikan power. Itu yang memberikan Iya. power. Membawa energi positif pada Iya, diri betul. kita. Betul. Oke, Iya. baik pemirsa, luar biasa. Kita masih ada satu segmen lagi ya. Oke, baik, kita lanjut setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih bersama kami, bersama saya dan Juru Bayu. Nah, Juru Bayu, sekarang ini kan anak muda mulai menekuni dunia spiritual. Banyak. Nah, menurut Juru Bayu gimana nih? Bagus, sangat bagus. Karena pada dasarnya hal seperti itu sudah ada sejak dulu. Cuma sekarang mediasinya lebih bagus. Maksudnya media teknologinya semakin canggih. Jadi dipublikasikan, orang jadi bisa lebih tahu, lebih cepat gitu loh. Tapi pada dasarnya memang sudah sejak dulu, bahkan sejak lahir pun kita tahu seseorang itu punya potensi atau kelebihan. Contohnya seperti apa itu? Ya banyak, misalnya kelahirannya mengarah ke melik atau indigo. Biasanya dia punya kemampuan khusus nanti ke depannya jika diasah. Gitu. Biasanya gimana tuh yang baru lahir, yang ciri-cirinya Ya gimana? macam-macam ya, misalnya ada yang pada saat lahir dia dililit tali pusar 3 kali di bagian lehernya, terus posisinya sungsang. Terus ada juga dia lahir di hari-hari tertentu, misalnya bulan purnama, Kajang Kliwon.
terus ada tumpak wayang, tumpak landap, tumpak kandam dan lain sebagainya. Banyak. Ada dari ciri-ciri juga ada tanda lahir, seperti yang Niki ada tanda lahir di sini. Ya, di badan juga ada. Mohon maaf, ada juga di kemaluan biasanya. Nah, itu berbeda-beda. Jadi setiap melik ada nama khususnya dan penanggulangannya juga ada untuk menetralisir dampak-dampak negatif ke depannya. Berarti beda-beda ya caranya. Beda-beda. Sepertinya aura-aura itu juga. Aura-aura mistis ya. Iya. Ya. Tapi saya dulu memang katanya sih terlilit tali pusar Iya, saat lahir itu, tapi Iya, saya iya. nggak tahu, saya merasa biasa-biasa aja Tapi sih. sensitivitasnya? Kadang-kadang. Iya, kadang-kadang, iya, Tapi betul. saya bukan penyembuh. Oh iya, siap. Tapi mungkin beda-beda ya ininya, Iya, betul, mungkin betul. arahnya kemana-kemana. Iya, beda-beda. Jadi ada arahnya ke pemangkuan, ada ke balian, dan lain sebagainya. Banyak. Oke, nah kadang-kadang kan apa namanya, ada yang berkomentar negatif atau bukan negatif sih, apa seolah-olah tidak percaya, oh masih kecil nggak mungkin lah menjadi seorang penyembuh atau seorang spiritual muda. Kadang-kadang ada yang berkomentar seperti itu, tapi ada juga sih yang ya memang itu adalah sebuah gift gitu. Menurut Jero Bayu gimana nih? Ya, pada dasarnya itu sah-sah saja, tapi yang harus kita lakukan adalah menghargai satu sama lain. Boleh kita tidak memiliki keyakinan itu, tapi kita menghargai dengan cara tidak mencaci maki, tidak berkata-kata negatif mengenai itu. Karena pada dasarnya ketika Anda mengalami apa yang dialaminya, tidak memiliki keyakinan itu, sulit untuk sembuh. Sulit. Iya. Ya. Itu. Berarti ya sah-sah aja ya sah-sah. orang berkomentar apa terserah, karena Iya, betul. mereka tidak mengalami. Tidak mengalami. Gitu, Nanti kalau sudah mengalami baru oh iya begini ternyata. Ah. Kesana kemari mencari pertolongan tidak sembuh dan lain sebagainya. Karena tidak memiliki keyakinan itu atas paksaan sendiri gitu. Oh iya. Menurut Jero Bayu ini apa sih makna dari ngiring? Makna dari ngiring itu banyak. Ya, salah satunya bagaimana kita menyikapinya ngiring atau sebagai pengikut ide, sesunan, betari, sana melinggih dimanapun itu. Iya. Bahasanya kalau sifatnya positif, ya baik. Itu. Karena dari sana timbul sugesti, diberikan kekuatan lahir maupun batin, diberikan power, ya sama halnya seperti tiang juga. Itu ngiring. Sugro pakulun ide yang maha wenang, sesunan di tiang, ring pulau besakeh. Mandala 7 yang diapit oleh gedong Ibu Pertiwi Bapu Akase. Ya, itu. Gitu, Ya, ya. jadi dari sana kita memohon kekuatan yang sifatnya positif diberikanlah dengan ketulusan dan sebagai pengayah. Itu. Jadi sudah berapa tahun nih Jero Bayu menjadi penyembuh spiritual? Kalau fokusnya baru 3 tahun. Karena saya minta tempo setelah tiang menikah, setelah tiang punya keturunan baru mau mendalaminya, gitu bahasanya. Iya, nah Jadi- ada cerita nih di balik sesuatu yang dibawa oleh Jero Bayu ini. Gimana nih ceritanya? Oh, jadi awalnya tiang mimpi didatangi oleh Dewa Hanoman, diserahkan gada berwarna emas. Pada saat itu setelah tiang memegang gada itu, terbangunlah tiang. Gitu. Dan pada hari itu juga ada semeton tiang dari Tegalalang memberikan tongkat ini. Dia bilang, tiang pernah lihat di sosial media, maksudnya tiang sering memposting tentang Dewa Hanoman, baik itu ceritanya, puja, dan lain sebagainya. Jadi dia terobsesi untuk memberikan ini. Tiang terima, akhirnya tiang pasupati, dan setiap tiang tangkil atau tirta yatra ke suatu tempat yang bahasanya ada kisahnya dengan Dewa Hanoman, tiang lunas panugrahan di sana, bergetar. Itu. Oke, berarti ada sesuatu cerita, ada historisnya lah. Ada ya. historinya dan Iya. spesial untuk saya sendiri. Iya, Itu, iya. spesial untuk saya pribadi. Oke, nah nih mungkin Jero Bayu ada pesan-pesan buat para spiritual muda Bali khususnya, mungkin ada pesan-pesan mungkin. Iya, mungkin bahasanya kalau pesan-pesan terlalu luas karena Iya, bahasanya saya prosesnya masih belajar. Sama-sama Maksudnya- muda ya. Iya, betul, sama-sama muda, masih belajar. Ya, bahasanya bagus, sifatnya positif, mendalami dunia spiritual dari masa muda, apalagi bahasanya membawa nama baik Bali yang sifatnya positif ya. Membawa nama baik Bali dan kebudayaan Bali tentunya. Iya, Yang melestarikan penting melestarikan kebudayaan Bali. Yang penting masih pada aturan-aturan yang ada.
Tetap Itu pada aja. aturan-aturan Tetap pada yang aturannya, ada, ya. jangan sampai melanggar. Iya, pasti itu harus Iya. itu. Iya, aduh, matur semua ini Inggih, Juru sukses Bayu momuali. bisa hadir di Bali Now. Iya. Pencerahannya, ya, Ya. semoga sukses ke depannya, bisa Sukses. menyembuhkan banyak orang yang Rahayu, membutuhkan insya Allah. penyembuhan. Nggih. Inggih, matur Ya, semua. sukses momuali semeton rahayu. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Jero Bayu, seorang spiritual muda Bali dan seorang penyembuh spiritual. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Nah pemirsa, jadi mampu memecahkan suatu masalah sesuai prinsip serta keyakinan yang dipegangnya, juga mampu memiliki dan berpegang teguh pada keyakinan sendiri yang mungkin berbeda dari kebanyakan orang adalah salah satu karakteristik kecerdasan spiritual. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Om Santi, 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 Santi Om. Semangat.